saya main di UFC ini, mungkin ini udah jalan Tuhan, karena saya itu sebagai pengganti yang Road to UFC kemarin yang di Singapura. Saya ada pertandingan di Road to UFC karena menggantikan fighter dari Cina karena masalah dari visa gitu. Sebenarnya saya itu pengganti aja, karena saya pengganti saya punya motivasi terbesar gitu. Saya mau menunjukkan, walaupun saya pengganti, saya menunjukkan bahwa saya itu layak juga bersaing di kelas internasional, yaitu UFC gitu bang. Bagi penggemar MMA di Indonesia, pasti kenal dengan petarung pertama yang mewakili Indonesia di ajang UFC. UFC merupakan ajang MMA dunia yang paling bergengsi yang dipimpin oleh Dana White. Petarung kebanggaan tanah air itu adalah JK Saragih. Saat JK Saragih kalah oleh Ansul Jubli final ajang Road to UFC, banyak penggemar dunia tarung Indonesia merasa sedih dan kecewa. Lantaran JK Saragih merupakan perwakilan Indonesia yang tersisa dari 5 petarung Indonesia yang berlaga di Road to UFC. Sikap JK Saragih patut dipuji. Usai berlaga di final Road to UFC, JK Saragih dengan jiwa yang besar membuat pernyataan dan meminta maaf atas kekalahannya itu. Halo teman-teman semua, saya JK Saragih. Pertama-tama saya minta maaf kepada kalian semua yang dimana saya sudah membuat kecewa kalian semua karena pertandingan saya kemarin. Tapi saya janji saya akan memberikan yang terbaik untuk pertandingan saya yang berikutnya. Banyak yang mendukung dan memberi hormat atas penampilannya selama di Road to UFC meski ia kalah. Namun dia tetap mampu mengharumkan dan membawa nama Indonesia serta MMA Indonesia ke ajang bergengsi di dunia. Untuk teman-teman semua yang setia dan selalu mendukung saya, tetap dukung saya dan doain saya. Semoga saya bisa memberi yang terbaik. Namun, tak sedikit pula yang mencemooh atas kekalahannya itu. Sebab utama adalah gaya tengil JK Saragih yang ditunjukkan dirinya saat berhadapan dengan lawan akhirnya di oktagon. Para pencemooh ini menganggap tindakan itu adalah sikap arogansi dan tak menghormati lawan yang menyebabkan dirinya tidak fokus sehingga kalah. Kekalahan tersebut juga membuat JK Saragih terancam gagal mendapatkan kontrak dari UFC. Dan teman-teman juga yang membuli dan menghujat saya juga, saya berterima kasih. Semoga bulian kalian itu bisa menjadi cambuk yang terbesar yang bisa memacu saya lebih semangat lagi dalam berlatih untuk menuju pertandingan yang akan datang. Mungkin belum banyak yang mengetahui bahwa Presiden UFC Dana White sebenarnya suka dengan petarung tengil dan ganas di oktagon. Karena bagi Dana White, petarung seperti itu bisa mendatangkan uang yang banyak bagi UFC. Saya JK Saragih sekali lagi minta maaf untuk kalian semua. Semoga kedepannya saya tetap bisa memberi yang terbaik untuk kalian semua. Shalom, Horas. Selang beberapa hari usai final Road to UFC, akhirnya kabar gembira bagi Indonesia pun tiba. Walaupun merilis video yang berisikan kabar JK Saragih mendapat kontrak untuk bertarung di UFC. So, this is JK Saragih, the first UFC Indonesian fighter. Smile for the cameras, buddy. Well done. Congratulations. Untuk pertarungan debut nanti, JK tidak akan bertarung di kelas ringan seperti saat dia bertarung di Road to UFC. Untuk masyarakat Indonesia, khususnya Sumatera Utara, Siantar Simalungun, mohon doa dan dukungannya di pertandingan saya nanti di UFC. Horas. Kelas yang akan menjadi tempat petarung asal Simalungun dengan rekor 13 kemenangan dan 3 kekalahan ini adalah divisi yang dikuasai oleh Alexander Volkanovski, yaitu divisi kelas bulu UFC. JK Saragih pun menyiapkan rencana untuk proses turun ke kelas ini. Di UFC kemarin itu saya main di 155, yaitu 71 kg. Ya, saya dapat kontrak di UFC itu, saya main itu 145.
Saya turun kelas, plannya cuma satu sih. Saya harus disiplin dalam latihan. Mungkin ini keputusan bersama dengan tim ya. Pasti pindah kelas ini sangat menguntungkan. Jadi bilang dari postur tubuh, dari jangkauan banyak lah, sangat bisa jadi menguntungkan. Tapi ada juga ruginya. Satu, saya itu harus diet ekstra gitu. Saya kan turun berat badan itu sangat banyak kan, makanya dietnya harus panjang. Bisa jadi nanti sekitar 15-20. Kelas bulu UFC sendiri dihuni oleh banyak petarung sangar. Selain Volkanovski, ada petarung seperti Max Holloway, Yair Rodriguez, Brian Ortega, dan Arnold Allen yang tidak kalah hebat. Mengingat banyak petarung handal di kelas bulu UFC, JK Saragih tentunya harus meningkatkan skill, terutama dalam permainan bawah. Apalagi saat pertarungan final Road to UFC, JK kalah dalam permainan bawah. Yang paling berat itu yaitu lawan kemarin yang terakhir itu, mungkin saya bisa mengubah pola latihan juga, jadi keras lagi untuk berlatih ground fighting-nya, karena ini bukan Road to UFC lagi, ini udah standing UFC yang dimana kita harus bisa di segi hal, bukan mengandalkan fighting-nya aja, harus bisa mengandalkan juga ground fighting. Kalau tidak bisa, mungkin saya nggak bakal bisa menjadi juara di UFC-nya. Makanya ini PR besar sih untuk kayak mengisi kekurangan saya itu untuk bertanding di UFC. Saya harus bisa belajar kayak begitu sama wrestling supaya bisa keluar sama takedown lawan, dan pas lawan juga lagi nge-press saya bisa keluar dan bisa mengajak stand up fighting lagi, kalau nggak bisa mengimbangi gitu. Cuman yang kemarin itu ya gimana, anak-anak pertandingan ada menang ada kalahnya juga. Kita nggak fokus di tendangan aja, apalagi ini udah setara nasional internasional. Kita harus siap di posisi stand up fighting, ground fighting, kita harus lengkapi semua. Kalau bisa harus selepel, dari stand up fightingnya sama ground fightingnya harus selepel, supaya kita bisa juga bersaing sama petarung-petarung UFC yang gimana yang kita lihat itu atas bawah siap gitu Bang. Semua udah kita pelajarin, cuman kita harus lebih beradaptasi lagi karena kita itu bukan basic di ground fighting-nya. Makanya mungkin harus setiap hari kita berlatih ground fighting itu sebelum fight. Kalau masalah pertandingan nanti kan tergantung gimana lawan kita gitu. Strategi kita kan berbeda-beda, setiap lawan itu berbeda-beda strategi kita Bang. Setelah menjadi petarung UFC, JK Saragih tentu harus semakin menjaga kondisi fisiknya agar tetap bugar dan tidak salah mengonsumsi makanan yang berdampak buruk padanya. Saat ditanya apakah JK mengalami kesulitan dalam hal mengatur asupan makanannya, petarung Indonesia itu mengaku hal itu cukup sulit. Pasalnya, ia harus berhati-hati untuk mengkonsumsi sesuatu yang tidak mengandung doping. Kalau diet itu biasanya kita kan dalam segi makanan sih yang paling susah itu. Kita nggak bisa sembarangan mengkonsumsi, contohnya kayak minuman yang mengandung doping, obat-obatan yang mengandung doping, karena itu bisa mempengaruhi untuk jadwal pertandingan kita. Karena setiap tahun itu ada pemeriksaan doping dari pihak UFC-nya. Mungkin itu aja kalau bagian dietnya itu nggak paling ngaruh sih Bang. Ya saya itu dari dulu itu nggak pernah mengkonsumsi kayak vitamin yang mengandung doping, makanya saya nggak pernah tertantang sih. Cuman ya takutnya itu kan kita kan kadang ada minuman itu yang ada mengandung doping juga kan, makanya itu agak kita perhatian juga gitu, nggak bisa sembarangan kayak kemarin kita ngambil minum ini segala macam. JK Saragih mengaku belum mendapatkan jadwal pertarungan debut. Kalau begitu, JK sudah memperkirakan kapan dia akan melakoni duel pertamanya. Petarung berusia 28 tahun itu mengatakan bahwa dia akan mulai bertarung sekitar 4-5 bulan lagi. Dan untuk jadwal pertandingan saya sejauh ini belum ada, karena masih banyak yang harus diurus juga dengan UFC-nya juga.
Apalagi di UFC ini sangat ketat, bisa berapa bulan lagi, bisa sampai 4 sampai 5 6 bulan gitulah. Kini tugasnya adalah terus mengasah persenjataannya sembari menantikan jadwal duel. Kalau perbedaan itu pasti saya dalam segi internasional itu saya pasti memperkuat latihan saya, training saya, dan mungkin saya harus memperbanyak di latihan itu sparring bersama fighter-fighter yang di atas level saya itu, seperti ya yang udah kayak banyak itu kayak petarung-petarung UFC yang ada di training camp saya itu, saya perbanyak untuk sparring biar nanti di atas ring itu tidak ada rasa grogi dan rasa minder untuk menghadapi lawan gitu ya. Sembari menunggu waktu itu tiba, JK mengaku akan memanfaatkan waktunya untuk berlatih. Sejauh ini untuk sisi training itu pasti kita lebih banyak latihan di Amerika karena pelatih kita di sini juga, dan kita akan lebih mengisi kekurangan kita yang dimana saya itu kurang di ground fighting-nya, itu harus diperkuat lagi dan diperbanyak lagi supaya bisa bersaing di dalam fighter-fighter yang gimana dia petarungnya bagus di ground fighting-nya. Sementara itu, ajang Road to UFC 2 bakal diselenggarakan mulai 27 Mei mendatang. Hal ini turut menjadi perhatian petarung yang berjulukan si tendangan maut, JK Saragi. Pada ajang Road to UFC 2 ini, ada 5 petarung yang mewakili Indonesia di Road to UFC 2 ini. Kelima petarung tersebut adalah Billy Pasulatan, Ronald Siahaan, Indri Patilima, Kepiraim Ginting, dan Reza Arianto. JK Saragi tentu saja menantikan aksi kompatriotnya dengan antusias. Sebuah pesan mendalam dia sampaikan kepada para pejuang tersebut. Dan untuk fighter-fighter Indonesia yang udah dapat jadwal untuk mengikuti Road to UFC, ayo kita berlatih keras, kita berjuang untuk merah putih, dan kita tunjukkan kepada mata dunia bahwa petarung MMA Indonesia itu layak diperhitungkan di kancah internasional. Dan untuk masyarakat juga, doain atlet-atlet Indonesia yang lagi berjuang. Sebelum mengepakkan sayapnya ke pentas internasional, jagoan yang berjulukan si tendangan maut itu juga berkompetisi di Indonesia. Baginya, ada perbedaan yang besar antara level internasional dan juga nasional. Satu hal yang kemudian sangat disorot olehnya adalah perbedaan fokus petarung di antara keduanya. Satu yang membedakan itu pertandingan nasional sama internasional itu bisa dibilang sangat beda jauh ya, dari teknik, dari postur tubuh, dan mental juga. Itu memang sangat berbeda, karena orang luar ini rata-rata memang kalau memang petarung itu memang fokus bertarung gitu. Beda sama fighter kita dari Indonesia. Kayak saya lah, kalau saya fokus bertarung di Indonesia, mungkin saya sampai sekarang nggak bisa jadi petarung. Kita harus punya sampingan gitu, karena kita di Indonesia itu belum bisa dibilang fighter Indonesia itu hidup dari atlet, karena minimnya perhatian. Tapi kalau di sini kita lihat ya hari-hari itu aja kerjanya, latihan dan latihan. Jadi wajar aja memang perbedaan tanding itu dalam segi mental, dalam teknik kita beda jauh. JK Saragi juga mengatakan ada beberapa hal yang harus diperbaiki agar dunia MMA Indonesia bisa berkembang. Itu satu yang perlu diperbaiki, itu ya mungkin gak ada yang harus banyak event-event MMA yang ada di Indonesia, contohnya kayak One Fight, masih ada event-event lain gitu yang bisa promotor dunia bisa melihat gitu. Dan beruntung juga adanya Mola yang bisa membantu fighter-fighter Indonesia untuk memberangkatkan ke Amerika, dan ada juga ya promotor yang di sini bisa melirik gitu ya, kayak Catch Warrior ini kan udah kayak yang bisa jadi tembus ke ini juga sih, ke UFC. Ya satu, pemerintah harus mau mendukung juga sih Bang.
mendukung gimana fighter-fighter Indonesia ini bisa bisa bersaing di kancah internasional. Ya, yang paling penting itu harus banyak event-event MMA yang ada di Indonesia. Sudah saatnya lah kita fighter MMA Indonesia membuktikan kepada mata dunia bahwa fighter Indonesia itu layak untuk diperhitungkan di kancah internasional. Sehingga juga di pertandingan UFC ini saya bisa lebih memberi yang terbaik untuk di setiap pertandingan saya. Makanya saya harus kerja keras dan tetap berjuang untuk memberi yang terbaik kepada masyarakat Indonesia, terlebihnya pencinta MMA yang ada di Indonesia. Sekian kabar yang dapat Duel Sport sampaikan. Terus dukung petarung-petarung Indonesia. Semoga semangat petarung-petarung MMA Indonesia memberikan angin segar untuk kita semua. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kita semua dipermudahkan segala urusannya.